Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang baik ini, Kirambat seperti yang sudah para sahabat ketahui ya, karena memang Kirambat selama ini ada di kebun. Alhamdulillah pada hari ini berkesempatan ingin menuju Padepokan, ingin menemui sahabat-sahabat Kirambat juga seperti Bang Rio, Bang Ompong, juga tujuan yang terpenting sahabat ya. Tujuan terpentingnya Kirambat juga ingin melihat keadaan para preman-preman yang sudah mereka tangkap semua ya sahabat ya. Ada yang bilang seperti Bung Laga, memang ada kabar semalam itu sudah berbicara dengan Bung Laga bahwa Bos Kimun itu sekarang berada di Padepokan dan yang lain itu dipisahkan, jadi tidak dikumpulkan di satu tempat karena cara membimbing mereka itu tidak bisa secara bersamaan sepertinya. Jadi mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita bisa memahami maksud dan tujuan sesungguhnya itu apa, karena memang Kurawa, Breho, Ateng itu di satu tempat, Janggar, Peri juga di tempat yang lain. Nah untuk sementara ini memang Bos Kimun dispesialkan, jadi spesial ada di Padepokan Bangre Lampung karena memang sangat butuh pengawasan, atau memang dialah yang sangat berpengaruh bagi anak buahnya sobatnya. Jadi alhamdulillah Kirambat punya kesempatan untuk menemui Bos Kimun karena memang selama ini Kirambat juga tidak tahu kabar terbaru karena memang selama ini ada di Padepokan. Jadi mudah-mudahan kita bisa menemui Bos Kimun dan bisa memberi arahan atau setidaknya menasehati seperti itu. Tidak lupa juga di sini Kirambat juga mengucapkan banyak terima kasih pada sahabat-sahabat semua ya yang selama ini telah membantu doa untuk memberikan segala supportnya pada kami ya. Tidak lupa kami mengucapkan juga semoga para sahabat-sahabat itu semua dalam kemudahan, dalam kesehatan selalu, dimudahkan segala urusan-urusan di dunia ini, amin. Karena memang kita sebagai manusia itu harus tetap selalu berusaha walaupun mungkin memang penuh dengan rintangan. Karena apa, tujuan hidup kita itu tidak bisa semudah kita membalikan telapak tangan seperti. Jadi mudah-mudahan dengan niat hati dan ketulusan kita itu harus belajar sekuat tenaga untuk bagaimana bisa menghadapi hidup kedepannya seperti Allah. Lebih baik kita memang sambil jalan kita karena memang udah terbiasa Kirambat itu ada di tempat-tempat seperti ini. Jadi ya alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah sebenarnya Kirambat ini sudah mendekati, sementara kita istirahat dulu karena memang mudah-mudahan ada sahabat-sahabat yang lain yang bisa juga bertemu di sini sahabat ya. Karena biasanya kita kumpul di sini ada Bang Ompong, ada Bang Rio, ada juga Mbah Gimbul. Tapi ini kelihatannya memang masih sepi, apa mungkin karena mereka juga sedang menjalankan sholat jamaah zuhur. Mungkin Kirambat karena baru datang, jadi belum ketemu sahabat ya. Jadi mudah-mudahan kita tetap dengan tujuan utama ya, untuk bagaimana caranya kita bisa menyadarkan Bos Kimun bersama anak buahnya. Memang betul semua itu tuh butuh perjuangan, karena sesuatu yang diharapkan itu baik belum tentu bisa dengan mudah kita dapatkan. Dan juga kita tidak bisa memaksakan kehendak sobat ya. Seandainya memang mereka itu belum mau bertobat apa bagaimana ya, kita tidak bisa memaksakan. Kita hanya bisa membimbing mereka, hanya bisa menasehati mereka bahwa mereka itu memang salah dalam menjalankan hidupnya, karena dia tidak tahu kebaikan yang seharusnya mereka perbuat dan tidak bisa membedakan mana yang harus ditinggalkan sobat ya. Karena memang selama ini kita juga semua tahu ya, mungkin para sahabat-sahabat juga tahu bahwa kebaikan hati Bangre Lampung itu mungkin sudah tidak ada duanya lagi.
Karena Bang Rey itu orangnya sangat baik hati, dia wawasannya sangat luas, jadi tidak begitu saja dapat menerima omongan dari para sahabat yang sehingga mereka itu memojokkan salah satunya ya, seperti Bara, Perdi itu. Jadi kalau bisa kita itu hanya mengingatkan, mengajak, menasehati supaya mereka itu betul-betul tahu selama ini kelakuan mereka itu salah sebetulnya. Karena memang benar dikatakan oleh para sahabat-sahabat semua itu sebenarnya yang punya urusan dengan Bos Kimo, dengan Perdi, dengan Kurawa, dengan semuanya lah, itu sebenarnya memang para sahabat-sahabat semua ya, subscriber semua yang selama ini dicaci maki, dihina. Bahkan kami sendiri sebagai tim spiritual Bang Rey Lampung kadang mendengarkannya saja sakit hati sobat ya. Karena apa? Seakan-akan kami itu sangat dihinakan oleh Bos Kimun, oleh Perdi, oleh Janggar, oleh Supeng. Tapi ya kita sebagai tim tidak bisa harus mematok seseorang, harus menghabisi mereka, habis ini. Karena apa? Semuanya dari dulu kita itu sama. Seperti Ki Rambat, Ki Slamet, Bang Ompong juga awalnya memang bukan dari orang benar sobat ya. Tapi alhamdulillah dengan kesadaran hati, begitu kenal dengan Bang Rey Lampung, bertemu dengan Bang Rey Lampung, akhirnya kami juga bisa melihat mana baik, mana buruk, dan terus belajar dengan mereka sobat. Walaupun kadang dalam hati kita itu banyak sekali timbul pertanyaan, apakah hidup kami selama hidup dengan Bang Rey nanti akan nikmat, akan enak, akan bisa senang? Itu banyak sekali timbul pertanyaan ketika itu. Tapi dengan kesungguhan hati, dengan kesabaran, dengan keikhlasan, dan dengan sekian waktunya kami merenungi apa yang telah kami lakukan di masa lalunya, memang harusnya kita harus bisa berubah. Karena tidak mungkin hidup kita semakin tua, umur kita semakin tua, apalagi Ki Rambat ini udah mungkin dibilang udah usianya udah senja lah ibaratnya. Jadi butuh ketenangan hidup, butuh kedamaian, tidak harus bersitegang dengan mereka. Karena apa yang kita inginkan itu adalah kedamaian. Sungguh indah seandainya hidup kita selalu bersama, selalu berbagi rasa. Apalagi mereka ya, yang selama ini selalu bikin resah warga. Sebenarnya bisa saja sobat ya, tim spiritual bersama Bang Rey itu langsung mengambil keputusan eksekusi, buang saja ke laut, tidak usah lagi diurusin. Tapi itu tidak akan menyelesaikan masalah sobat ya. Yang ada nanti justru timbul pertanyaan, kok begitu kejamnya tim spiritual Bang Rey, kok nggak ada hati lagi. Nah, itu yang perlu dicerna sobat ya. Kenapa? Tujuan kami itu hanya ingin menyadarkan, ingin membuat mereka itu ke jalan yang benar. Walaupun usaha kami itu kadang menemui kerikil-kerikil tajam sobat ya. Apalagi mungkin banyak di antara subscriber ya yang kadang menghubungi Ki Rambat, bilang udah Ki, tidak usah lagi dipikirkan, buang saja. Mungkin mereka itu hanya pura-pura ingin bertobat segala macam. Tapi mudah-mudahan manusia itu ada hati, ada perasaan yang mungkin bisa mungkinlah ya ada suatu hidayah, ada perubahan dari sikapnya. Jadi kita sebagai tim spiritual juga mendoakan juga, mendukung mereka juga kalau seandainya mereka ingin bertobat cepatnya. Tapi memang mungkin kita langsung aja jangan lama-lama, takutnya kita di sana sudah ada yang nunggu. Lebih baik kita berjalan, mudah-mudahan ada Bos Kimun, karena memang Ki Rambat ini mendengar cerita Bung Laga juga sangat tersentuh sebenarnya. Walaupun Ki Rambat ini belum tahu kebenarannya bagaimana keadaan Bos Kimun di Padepokan itu seperti apa. Tapi saya yakin Bang Rey itu tidak semena-mena terhadap orang yang ada di Padepokan. Pasti dirawat dengan baik, diurus, dikasih makan, dilayani dengan tanpa mengurangi rasa seperti yang mereka tahu sebenarnya. Allahu Akbar. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Allahu Akbar. Bagaimana Kirambat? Alhamdulillah. Bagaimana? Baik. Ya beginilah Kirambat. Sudah lama tidak berjumpa, Gimon. Karena memang Kirambat juga selama ini kan ada di kebun, selalu mengawasi lahan Bang Re. Ini baru ada kesempatan bertemu, menjumpai Bos Gimon dalam keadaan yang seperti ini. Alhamdulillah, berarti sudah ada perubahan ini. Penampilan sudah baik, sobat ya, sudah rapi. Bagaimana selama ini cerita? Boleh berbagi rasa selama di Padepokan? Ya harus cerita apa Kirambat? Ya sebenarnya banyak. Tidak perlu ada yang saya ceritakan Kirambat. Ya mungkin berhari-hari ya beginilah. Hanya ada di pendengaran saya ini hanya ada suara lantun-lantunan ngaji, selawat di sini Kirambat. Saya tidak pernah dibawa keluar Kirambat. Karena memang begini Bos Gimon ya. Mungkin dengan cara seperti itu, mungkin secara perlahan, apa yang ada di dalam hatimu, kegundahan segala macam bisa luntur dengan lantunan-lantunan yang pernah dilantunkan oleh para santri seperti ngaji. Memang di sini tempatnya. Berarti Bang Re itu tidak salah. Tidak salahnya apa? Menempatkan Gimon itu di Padepokan. Setidaknya untuk melihat kegiatan. Ya mudah-mudahan dengan cara seperti itu Bos Gimon bisa terketuk hatinya, bisa terbuka, bisa mendapatkan pencerahan. Kan begitu. Apa selama di Padepokan ini Bang Re, Bos Gimon dikekang? Kalau masalah dikekang, ya mungkin dibatasi lah Kirambat. Soalnya saya tidak pernah bisa keluar dari lingkupan ini Kirambat. Kalau untuk mengistimewakan tamu, mungkin iya Bang Re. Masalah makan, masalah pakaian, dan masalah lainnya dia tidak ada yang dibeda-bedakan. Ya Tapi karena hanya saya tidak bisa keluar dari lingkungan ini, dari Padepokan ya. mungkin itu lebih baik Bos Gimon ya. Itu cara Bang Re, bukan mengekang memang. Mungkin membatasi gerak karena memang jauh lebih baik jika Bos Gimon itu dalam pengawasan. Gitu. Ya Kirambat dulu juga seperti itu. Jadi ini mungkin bisa berbagi cerita Bos Gimon ya. Selama Kirambat dulu mengikuti jejak Bang Re itu justru lebih parah lagi sebenarnya. Sempat berulang kali tidak diterima oleh mereka, tetap diajak ini kembali lagi untuk menghabisi Bang Re, tapi dengan demi sebuah tujuan hidup. Karena apa? Setelah Kirambat telusuri sejak awal, semua apa yang direncanakan oleh sepertinya Janggar Mahesa Supeng dulu, seperti yang dulu itu nihil Bos Gimon. Jadi mudah-mudahan dengan demikian Bos Gimon ada di Padepokan bisa menjadi patokan atau contoh buat anak buahnya. Karena ini memang sebuah apa ya, bisa dibilang sebuah cara terbaik untuk membuat seseorang itu bisa memahami arti hidupnya. Makanya tidak dijadiin satu kelompok seperti Bos Gimon sendiri di sini dalam pengawasan, mungkin bahasan Bung Laga, pengawasan Bang Rio. Begitu juga Supeng, Perdi dan yang lainnya, Barap ada di Padepokan yang lain, mungkin ada yang mengawasi lagi seperti Breho. Jadi biar hati-hati mereka itu bisa saling terbuka Bos Gimon. Jadi mungkin sudah kenyang lah kalau Bos Gimon mendapat nasihat, mendapat istilahnya omongan-omongan dari Bung Laga, entah dari siapa. Karena banyak sekali Kirambat mendengar katanya sudah betul-betul mereka itu ingin bertobat Ki katanya. Tapi apa betul itu? Kalau kami memang semuanya untuk anak buah saya Kirambat, sudah saya ajak bertobat Kirambat.
Termasuk diri saya sendiri, saya sudah berusaha untuk bertobat Kerambat. Saya sudah minta maaf kepada subscriber, walaupun mereka tidak memaafkan, kami tetap bertobat Kerambat. Dan masalah dalam perjanjian kami akan loncat ke dalam lautan, kami sudah siap Kerambat. Kami sudah menerima kesalahan kami itu Kerambat. Dan di sini kami sudah banyak rasa bertobat itu karena melihat Ri Kerambat. Perlakuan Ri kepada kami. Kami orang yang sangat jahat kepada dia, tetapi dia memperlakukan kami bagaimana Kerambat. Mungkin di sana yang membuat kami terhanyut gitu Bung Laut ini Kerambat. Merasa tersentuh di situ. Walaupun sekeras-kerasnya hati kami sekeras batu, kami tersentuh dengan kebaikan Ri. Mungkin di sana Kerambat kami merasa ingin bertobat. Dan anak-anak buahku juga sudah pada bertobat Kerambat. Alhamdulillah kalau seperti memang itu tujuan kami. Sebenarnya tujuan Bang Re itu sangat mulia Bos Kimun ya. Sebenarnya bisa saja mungkin Bang Re itu langsung sesuai dengan perjanjian, yang kalah apa yang bagaimana terjun ke laut, bisa saja. Tapi inilah mungkin, inilah kesempatan ya, kesempatan Bos Kimun dan anak buahnya bagaimana caranya bisa melihat sisi baiknya Bang Re Lampung itu seperti apa. Begitu sabarnya Bang Re Lampung. Juga Bang Re itu bisa melihat atau mendengar pendapat dari para subscriber. Karena apa? Selama ini yang merasa tersakiti itu subscriber, Bimon. Subscriber yang selama ini dicaci maki, dihina. Walaupun memang itu tidak luka secara langsung, tapi membekas dalam hati. Jadi mungkin ini awal yang baik buat Bos Kimun untuk merenungi, untuk memantapkan hati, apa betul-betul di hati Gimun ini sudah siap mengikuti jejak seperti Kirambat, Bang Ompong, Bung Laga, ikut membantu istilahnya berbuat baiklah istilahnya dakwah seperti Bang Re Lampung. Karena memang hidup ini ya itulah banyak sekali cobaannya. Walaupun memang Bos Kimun ya, ini Kirambat katakan dengan sejujur-jujurnya ya, begitu Kirambat ikut bertobat istilahnya, sadar dari perbuatan yang dulu, memang kesenangan sudah jauh dari harapan. Di padepokan Bang Re itu serba cukup ibaratnya. Kalau kekurangan tidak, serba cukup, ya cukup makan, cukup hidup tenang. Jadi tidak seperti waktu dulu, butuh apa kita siap, butuh ada wanita cantik, minuman segala macam. Alhamdulillah begitu ikut Bang Re, kita kenal dengan yang seperti itu tuh tidak. Yang ada kita membimbing para santri, kadang kita berbaur dengan para santri, belajar ngaji, belajar sholawat, belajar sholat. Itu yang tujuan hidup sebenarnya ikut Bang Re Lampung itu. Jadi jangan apa ya, kita itu jangan takutlah. Kalau memang dari hati kita sudah betul-betul ingin bertobat, mantapkan di hati. Itu tujuan sebenarnya. Ya doakan saja Kerambat. Selalu untuk kami, untuk saya dan anak-anak buah saya untuk benar-benar bersungguh-sungguh bertobat. Amin, amin. Kalau saya untuk berbicara saya bertobat di sini Kerambat, mungkin banyak orang tidak percaya Kerambat, Benar. Tapi kita lihat saja nanti Kerambat. Apa benar saya ini memang bertobat atau bagaimana Kerambat? Karena walaupun saya bercucuran air mata menangis saya bertobat Kerambat, tidak akan mungkin ada yang percaya Kerambat dengan situasi saya yang sekarang ini. Itulah, karena memang kadang serba salah gimana ya. Karena apa? Hidup kita memang walaupun kita sudah berbuat baik belum tentu dipandang orang baik. Nah, itu Kerambat. Itu. Jadi disinilah mungkin ya letak awal agar para sahabat-sahabat semua juga di lingkungan Bang Re Lampung itu bisa melihat
sikap Gimun setelah berada di Padepokan itu seperti apa. Jadi itu mungkin bisa jadi pertimbangan. Apa mungkin betul-betul dapat hidayah. Ya kami itu bangga sebenarnya. Kami juga bahagia melihat Gimun itu betul-betul sobat. Jadi kita jadi bersaudara. Kita bisa saling bimbing. Karena kita juga sebenarnya bukan orang baik. Cuman ingin belajar lebih baik. Itu walaupun kadang masih dicaci orang begini begitu begini, ya itu namanya logika hidup. Jadi mudah-mudahan di sini kalau memang Bos Gimun selama di sini itu tidak terkekang, istilahnya masih ada kebebasan untuk jalan melakukan aktivitas, ya memang untuk menjaga-jaga sesuatu yang tidak diinginkan ya memang dibatasi, semua dibatasi. Bukan berarti begitu udah ditangkapin, sobat ya, preman-preman itu kami kurung, kami sekap di gedung atau di mana, tidak. Kami bimbing baik-baik, kami batasin ruang geraknya. Karena apa? Agar mereka itu bisa merenungi kelakuannya. Jadi bukan begitu mereka sudah kami tangkap semua, kami sekap, kami kerangkeng, itu tidak. Mungkin para sahabat taunya begitu sudah ditangkapin, kita kumpulkan di kerangkeng atau diikat. Itu bukan tujuan kami untuk menyadarkan mereka sebetulnya. Jadi mudah-mudahan jika memang Bos Gimun ini betul-betul bisa berubah, ingin sadar, ya kita terus berdoa, kita terus doakan sebetulnya. Mudah-mudahan dengan keberadaan Bos Gimun di Padepokan ini bisa membuka hatinya, bisa merenungi, bisa mendengarkan dari kanan kiri bahwa lantunan ayat-ayat suci itu sungguh mendamaikan. Kita semalam kerambat dari utusan Bang Re untuk mengantarkan itu sajadah. Alhamdulillah. Maju sholat dengan baju ini dari Bang Re. Itu lantunan suara yang merdu sekali itu, Bang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kodam BRL. Itu santri mungkin yang terkenal suara yang merdu sekali itu Kodam. Santri yang terkenal di sini seperti. Ya, memang itu yang selama ini jadi panutan, jadi ibaratnya dituakan untuk para santri yang membimbing. Karena tugas kami itu berbagi sama, mana yang sempat, mana yang ada. Kita itu saling mengisi waktu. Jadi memang harus banyak-banyaklah belajar, yakinkan diri kita bahwa hidup kita itu tidak selamanya akan begini. Benar itu. Seperti semalam itu. Bercahaya sekali sebenarnya itu apa? Santri Kodam BRL itu wajahnya. Apakah itu karena dia terlalu banyak ibadah apa bagaimana itu kerambat? Ya mungkin itu salah satunya, Bunda. Mungkin juga itu karena aura kebaikannya itu timbul karena niat tulusnya. Sedang apa yang dilantunkan itu ayat-ayat suci Al-Quran. Karena apa? Kita tidak lepas ya. Kita hidup itu tidak lepas dari yang namanya kuasa Allah. Kita tetap harus bersujud ibaratnya, harus memohon. Bahwa kita tuh yakin bahwa Allah itu akan memberikan nikmat kita kalau kita itu selalu mendekatkan diri pada yang kuasa, kan begitu. Hidup kita bagaimana caranya, rezeki kita dari mana datangnya. Tanpa seizin Allah nggak akan mungkin terjadi, Gimun. Jadi mudah-mudahan selama Gimun di sini nanti bisa merenungi, bisa melihat, bisa mencerna. Memang betul kalau seandainya Bos Gimun itu terkejut apa kaget mungkin, karena selamanya hidup di luar itu kan bisa poya-poya, apa yang diinginkan tercapai, dan di sini jelas dibatasi karena yang ada para santri makan yaitu itu. Jadi tidak aneh-aneh apa yang kita makan, yaitu yang Bos Gimun makan juga, karena memang tidak dibeda-bedakan. Jadi apa sebenarnya yang ada di hati, unek-unek Bos Gimun bisa dikatakan atau dikesankan pada sahabat, karena mungkin para sahabat juga banyak sekali yang memaafkan Bos Gimun, walaupun banyak juga yang benci awalnya, tapi kan dengan berjalannya waktu mungkin bisa memaafkan. Jadi sebuah pertimbangan itu.
karena mungkin memang merasa jenuh di tempat seperti ini. Terus ya, kalau memang kita mau istilah bertemu dengan Bang Rio apa bagaimana, nanti kita juga ya Kiramba juga memang belum puas berbincang-bincang dengan Bos Kimun, belum banyak tahu tentang apa yang diinginkan Bos Kimun. Jadi apakah mungkin lebih baik kita ajak jalan-jalan aja men ya. Ayo Bos Kimun, biar hati kita terbuka, pikiran kita juga cerah. Jadi mudah-mudahan selama di Padepokan itu kita akan betah, akan mendapatkan manfaat atau faedahnya istilahnya. Allahu Akbar. Ayo kita jalan dulu, kita ini. Jadi memang ada